Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini lumayan udah lama saya nggak pernah menampilkan wajah saya dalam sebuah video. Biasanya saya memberikan kayak seperti PPT dan lain sebagainya. Tapi itu tidak penting Bapak Ibu, karena apa yang akan saya sampaikan di sini ini merupakan hasil dari perjuangan teman-teman dosen di DPR. Ya, di rapat DPR beberapa bulan kemarin, dan di awal Januari itu ada juga terutama dosen-dosen PNS itu melakukan juga protes di depan gedung Kemendikbudristek terkait dengan, ya, artinya mereka memperjuangkan tukin yang selama ini mereka janjikan, ya, atau Kemendikbudristek itu menjanjikan. Nah, mau tahu informasinya seperti apa? Kita bahas ini lebih dalam. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi yang pertama dulu, saya mau mengapresiasi kepada teman-teman dosen yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kampus, ya, di mana itu adalah terdiri dari ratusan dosen aktif yang tergabung di dalam Serikat Pekerja Kampus tersebut yang memperjuangkan hak-hak yang semestinya harus didapatkan oleh sebagian besar dosen. Dan seperti kita ketahui juga bahwa pada awal Januari kemarin itu teman-teman dosen PNS itu memperjuangkan tukin yang selama ini dijanjikan oleh kementerian pada sebelumnya, yang bahkan itu sudah juga dibahas di dalam Permendikbudristek nomor 447/P tahun 2024. Nah, jadi ada keanehan, ada kejanggalan dalam aturan-aturan yang sebenarnya yang diberlakukan untuk semua dosen. Jadi apa yang saya sampaikan di video ini adalah bentuk dari hasil kerja keras teman-teman dosen selama rapat dengan DPR, terutama Serikat Pekerja Kampus, dan juga ada beberapa informasi yang saya dapatkan ketika pada beberapa hari yang lalu mereka melakukan perjuangan untuk mendapatkan tukin. Jadi teman-teman dosen yang selama ini nyinyir di YouTube, ya, sebaiknya harus memahami perjuangan teman-teman dosen terkait dengan tukin. Jadi ya, siapa sih dosen yang tidak ingin mendapatkan tukin? Padahal di kementerian yang lain teman-teman dosen itu juga mendapatkan tukin. Dan bahkan yang pegawai di Kemendikbudristek itu yang bukan merupakan dosen tapi mereka mendapatkan tukin. Nah, apa saja informasinya? Yang pertama itu mereka membahas terkait dengan ketimpangan gaji yang ada, terutama dosen-dosen yang ada di Indonesia. Ya, jadi Serikat Pekerja Kampus itu memperjuangkan gaji yang layak untuk dosen-dosen, di mana dosen-dosen itu meminta kesejahteraan yang layak, termasuk take home pay minimal 10 juta. Itu minimal 10 juta itu sudah paling murah loh. Ya, karena di kementerian yang lain untuk lulusan yang bukan S1 take home pay-nya itu sudah 10 juta. Bayangkan, bukan lulusan S1. Nah, kita yang lulusan S2 bahkan S3 yang masuk ke kampus atau mau menjadi dosen itu berdarah-darah tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Itu yang pertama dulu. Kita masih berbicara tentang kesejahteraan. Kemudian terdapat kesenjangan besar antara gaji dosen di perguruan tinggi negeri dan juga di perguruan tinggi swasta. Padahal mereka statusnya adalah dosen. Ini kita jangan menyamakan dulu persepsi bahwa, atau kita jangan berdebat dulu bahwa kan kalau dosen PNS itu kan masuknya harus melalui tes. Tidak seperti itu. Semuanya mau langsung melalui tes ataupun tidak, output yang kita kerjakan sama. Artinya nanti akan saya bahas di video ini juga, ya. Nah, di mana juga tidak ada seperti perbandingan yang jelas antara dosen senior dan juga dosen junior. Nah, ini juga yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman dosen. Kemudian yang berikutnya itu adalah tunjangan kinerja yang disesuaikan dengan nilai inflasi. Itu dianggap lebih adil dibandingkan dengan tunjangan berbasis gaji pokok. Artinya apa? Tunjangan berbasis gaji pokok itu seperti yang kita dapatkan setiap bulan, atau yang kita lebih sebut itu adalah TPP atau tunjangan sertifikasi dosen. Nah, itu jadi kalau sertifikasi dosen itu kan kita mendapatkan 1 kali dari gaji pokok, ya, itu untuk yang di PTN. Tetapi kalau di PTS itu perlu diketahui bahwa itu berdasarkan hasil gaji terendahnya dosen-dosen di PTN.
Seperti itu. Jadi jangan terlalu bangga, jangan terlalu mendiskriminasikan teman-teman dosen PNS non PNS yang kerja di swasta bahwa seakan-akan nilai nominal yang mereka dapatkan itu sama. Enggak. Jadi meskipun dengan kepangkatan yang sama, masa kerja yang sama, ternyata tidak. Itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang berkaitan dengan tantangan dan kualifikasi akademik dan rekrutmen, ya. Di mana ini juga merupakan suatu pembodohan menurut teman-teman dosen dan saya juga gitu ya. Kenapa demikian? Coba kita bayangkan ya bahwa dengan dimunculkan baru-baru ini ada rumpun ilmu, cabang ilmu, kemudian ranting ilmu, apapun lah itu. Kemudian kita itu seakan-akan dituntut bahwa untuk bisa menjadi seorang profesor di lingkungannya atau di departemennya atau di jurusannya itu bahkan tidak sesuai dengan core kita atau tidak sesuai dengan minat kita. Gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kita harus memenuhi tuntutan rumpun ilmu, cabang ilmu, dan ranting ilmu ini yang notabene itu adalah sebenarnya bukan merupakan passion kita. Nah, perlu diketahui bahwa kita bekerja pada suatu institusi itu karena berdasarkan dari passion kita. Nah, jadi kalau misalnya di dalam sebuah departemen atau universitas itu menghasilkan seorang profesor yang bukan merupakan core-nya, maka tentunya akan menghasilkan kualitas-kualitas juga pendidikan yang kurang baik, ya. Jadi seperti ini misalnya, para profesor itu akan menghadapi masalah seperti misalnya ditugaskan di bidang yang tidak sesuai dengan keahlian mereka dan regulasi ini sebenarnya memberatkan gitu. Nah, proses rekrutmen dosen itu juga sangat sulit ya, melibatkan pengeluaran pribadi yang sangat signifikan gitu, termasuk harus berutang untuk mengikuti tes macam-macam. Nah, itu yang ya jangankan baru tes ya, kita baru mau masuk aja itu sudah mengeluarkan uang cukup banyak gitu. Nah, berikutnya itu adalah teman-teman dosen itu mengkritik terhadap budaya patuh buta di dunia akademik. Nah, kenapa demikian? Ini jadi budaya ini itu seakan-akan mempush ya atau mendorong dosen-dosen itu patuh terhadap aturan-aturan yang sebenarnya itu merugikan buat teman-teman dosen. Saya juga tidak paham bahwa siapa sih sebenarnya yang membuat regulasi ini. Apakah ketika membuat regulasi itu teman-teman dosen dilibatkan gitu ya, seperti pada kasus Permenpan RB nomor 1 ya, gitu. Yang isunya ternyata itu tidak melibatkan teman-teman dosen. Kemudian dengan aturan-aturan yang ada itu mendorong dosen untuk berani sebenarnya mempertanyakan dan memperbaiki regulasi yang tidak masuk akal ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya dari potongan video di YouTube yang terkait dengan Serikat Pekerja Kampus itu yang sedang rapat dengan anggota DPR, itu memang ada minimal ada 3 regulasi ya, salah satunya adalah Menpan RB itu yang tidak masuk akal untuk diterapkan di teman-teman dosen. Nah, kemudian di sisi yang lain itu adalah beban kerja yang berlebihan dan ekspektasi yang diharapkan oleh pemerintah tetapi tidak realistis gitu ya. Kenapa demikian? Coba kita ulah ya, kita telaah. Di mana dosen itu dikenal dengan kita akan melakukan kegiatan tridharma. Saya kira Bapak Ibu juga sudah paham terkait hal ini. Tetapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu ya. Kenapa demikian? Karena dosen itu diharapkan menjalankan 4 peran sekaligus ya, jadi bukan 3 dharma sekaligus tetapi 4 dharma sekaligus. Apa sajakah itu? Di sisi yang lain kita harus melakukan pengajaran atau mengajar ya, kemudian melakukan penelitian, kemudian melakukan pendidikan. Ini yang mungkin Bapak Ibu kenal selama ini. Tetapi yang satu, ketambahan yang satu itu adalah kita dituntut untuk juga melakukan publikasi-publikasi yang notabene itu adalah sebenarnya mau dilihat kualitasnya atau tidak, yang penting kita sudah bisa berhasil publish dan kemudian kita pakai untuk pemenuhan beban kerja di dalam pelaporan BKD kita. Nah, itu yang menurut saya itu adalah pembodohan, karena ketika misalnya beban kita lebih itu tidak diakui ya, karena hanya cuma dijadikan sebagai beban lebih. Tetapi kalau kita tidak memenuhi, maka kita harus berusaha sekeras mungkin untuk bisa memenuhi, biar nanti kita di bulan depannya itu bisa mendapatkan tunjangan atau dalam 1 semester. Nah, ini yang menurut saya bahwa saya setuju bahwa apa yang disampaikan oleh Serikat Pekerja Kampus untuk menghapus BKD itu lebih setuju saya, dan diganti dengan tukin sebenarnya. Karena kalau tukin itu kan mengikuti inflasi ekonomi, berbeda dengan BKD. Kalau BKD itu ya udah 1 kali gaji pokok gitu. Itu pun juga kalau misalnya coba bayangkan Bapak Ibu, ternyata sudah puluhan tahun itu tunjangan
akademik dosen itu tidak naik-naik gitu. Nanti mungkin saya akan sampaikan ya di dalam potongan video ini. Nah, itu yang harus disadari oleh teman-teman dosen. Nah, ditambah lagi kita ini juga harus dituntut untuk memenuhi beban administrasi yang lain. Jadi selain 4 dharma yang harus kita jalani itu di setiap harinya, nah kita itu juga ditambah untuk menambah administrasi yang lain ya. Coba dari Bapak Ibu semua yang mungkin akan menonton video ini, tolong komentar bahwa ketika Bapak Ibu mengerjakan borang, akreditasi ataupun administrasi yang lain, dosen mana di antara Bapak Ibu yang tidak mengalami sakit gitu. Bahkan ada yang tragis ya sampai meninggal gitu. Ini yang menjadi bahwa pemerintah itu perlu tahu kondisi dosen saat ini itu sedang tidak baik saja gitu ya. Dan jangan terlalu banyak berharap kalau misalnya kesejahteraannya tidak ditingkatkan, ya udah nggak usah berharap bahwa kita akan mendapat atau meraih generasi emas di tahun 2045 itu ya. Itu jadi menurut saya itu sudah saatnya ya dosen itu harus sudah protes ya. Artinya kita tidak butuh lagi bahwa kita itu harus mendengarkan ini itu dengan aturan-aturan yang tidak jelas gitu ya. Tetapi kita harus butuh mengapresiasi teman-teman dosen ya yang sempat ke Kemendikbudristek kemarin dan bahkan sudah rapat dengan anggota DPR untuk terus memperjuangkan nasib kita ini seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kritik terhadap regulasi dan kebijakan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa salah satunya itu adalah Menpan RB nomor 1 tahun 2023 yang dikritis keras karena memaksa dosen untuk masuk ke bidang yang tidak sesuai dengan keahlian mereka untuk mengisi kebutuhan institusi. Itu ada kaitannya dengan profesor tadi. Nah, kebijakan ini dianggap tidak masuk akal atau tidak terintegritas akademik dan profesionalisme. Di sisi yang lain, kalau kita baca ya, di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu tidak ada mekanisme loncat jabatan. Dan itu kan dikeluarkan oleh Menpan RB ya. Tetapi imbasnya itu juga berimbas kepada dosen-dosen non-PNS. Artinya seperti apa? Ini yang kemarin ada beberapa komentar yang saya tanggapi terkait hal tersebut ya, karena mereka merasa bahwa masuk untuk menjadi dosen PNS itu melalui tes macam-macam gitu sehingga mereka mendapatkan hak tersebut. Ya iya kalau lu produktif, kalau enggak ya sama aja dengan dosen non PNS yang lebih produktif. Tetapi yang ingin saya sampaikan itu adalah seperti ini. Peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 itu kan dikeluarkan oleh Menpan RB ya. Artinya itu diberlakukan untuk dosen-dosen yang PNS. Di mana di dalamnya itu adalah tidak ada mekanisme untuk loncat jabatan. Tetapi kenapa kemudian aturan itu berimbas kepada teman-teman dosen yang non-PNS yang ingin loncat jabatan, misalnya dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke guru besar? Karena ini bukan di luar dari atau bukan di ranahnya dari Menpan RB. Tetapi saya tidak mendukung juga sepenuhnya gitu ya. Karena kita ya berdiri dalam suatu lingkup negara ya gitu. Jadi ya aturan itu sebenarnya juga mau nggak mau ya harus memang tetap diberlakukan juga kepada swasta gitu ya, teman-teman swasta. Tetapi bukan waktunya kita memperdebatkan ini ya, untuk memperdebatkan aturan tersebut. Tetapi aturan ini perlu kita harus tegaskan bahwa ini tidak sesuai dengan koridornya seorang dosen gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah beban finansial dan eksploitasi ya, di mana ini yang mungkin Bapak Ibu juga belum banyak tahu bahwa ternyata banyak dosen itu menghadapi kesulitan keuangan akibat gaji yang rendah. Akibatnya mereka itu harus membiayai pengembangan profesional dan tidak dibayarkan, bahkan tidak difasilitasi oleh kampusnya. Misalnya, saya ini mau mengikuti pelatihan ini untuk mengembangkan profesionalisme saya sebagai seorang dosen, itu saya harus mengeluarkan biaya sendiri. Itu kasus untuk di kampus swasta loh ya. Saya mungkin nggak tahu kalau yang di kampus negeri. Nah, tetapi ada juga kalanya bahwa dosen-dosen itu karena mereka dihadapkan dengan gaji yang rendah, katakanlah 2 juta ya, 2 juta per bulan, 1,5 jutanya untuk nyicil rumah atau kontrakan, kemudian 500 ribunya itu untuk SPP anak. Nah, terus mereka bisa makan apa? Nah, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah bahwa udah deh, kalau pemerintah itu kalau duduk doang di dalam gedungnya itu tidak akan pernah tahu situasi kondisi di lapangan karena itu sangat kompleks sekali gitu. Nah, kemudian tantangan finansial ini
banyak pada akhirnya dosen-dosen itu pinjam uang untuk pendidikan dan kekurangan tunjangan yang seperti pernah dijanjikan ya, ataupun saat mengikuti misalnya pelatihan dan studi gitu. Lebih miris lagi, ini teman-teman dosen yang sedang mendapatkan tugas belajar dengan embel-embel tanpa ya beasiswa dari pemerintah. Ya artinya mereka mendapatkan beasiswa itu dari kampus luar negeri misalnya, atau dari pemerintah luar negeri. Itu tidak mendapatkan tunjangan ya, sertifikasi dosen yang semestinya mereka harus dapatkan. Kenapa demikian? Karena ini mereka tidak dibayar oleh pemerintah gitu. Tetapi di sisi yang lain mereka dituntut untuk harus melaporkan BKD-nya di setiap semester juga, meskipun itu hanya sekedar untuk melaporkan tugas belajarnya. Tetapi itu juga cukup menyita waktu gitu loh. Ya saya kira Profesor Stella tahu ya, Wakil Menteri Pendidikan kita ini, apalagi beliau itu kan dari salah satu universitas ternama di China ya, tahu ekosistem yang ada di universitas tersebut. Nah, kemudian berikutnya itu adalah dosen itu juga ternyata seringkali mengalami yang namanya krisis kesehatan dan mental dan juga kesejahteraan, di mana sebagian besar dosen itu melaporkan burnout ya, masalah kesehatan mental, bahkan ada yang melakukan bunuh diri karena beban kerja yang berlebihan. Nah ini kalau Bapak Ibu baca ya di beberapa hari kemarin itu bahkan ada salah satu universitas yang ada di Bandung yaitu sudah 7 bulan tidak pernah mendapatkan gaji gitu, satu kampus itu karena dikorupsi oleh rektornya. Nah kemudian masalah ini tidak hanya sebenarnya mempengaruhi kehidupan pribadi tetapi juga kualitas pendidikan. Ya kenapa demikian? Karena kita tidak fokus nih untuk mendidik mahasiswa karena gaji kita tidak memenuhi dengan standar kehidupan kita ya. Ya gimana mau memenuhi standar kehidupan kita kalau hanya cuma 2 juta gitu ya, atau bahkan di daerah-daerah itu kurang dari 2 juta. Yang lebih miris lagi di kampus swasta itu kurang dari 1 juta bahkan gitu. Kemudian kita harus mencari sampingan pekerjaan di pekerjaan yang lain yang pada akhirnya kita tidak fokus untuk mendapatkan atau untuk mengajarkan atau memberikan pendidikan yang layak kepada mahasiswa. Kemudian yang berikutnya itu adalah diskriminasi dan dalam tunjangan ya, di mana tunjangan kinerja dan profesi ini lebih banyak menguntungkan beban kerja, lebih banyak menguntungkan dosen senior dan pejabat struktural, sementara dosen junior seringkali terabaikan. Ini terutama yang remun. Coba Bapak Ibu telah kembali teman-teman dosen yang sudah mendapatkan remun, benar nggak? Kalau dosen-dosen junior itu seringkali malah lebih banyak kerjanya dibandingkan dengan dosen-dosen senior. Ya mohon maaf ya dosen-dosen senior ya, terutama dosen-dosen yang pejabat. Tetapi ketika remun, dosen-dosen senior itu lebih banyak mendapatkan nominalnya. Ini kan zolim gitu ya. Nah ini coba Bapak Ibu renungkan lagi, itu berdasarkan riset dari teman-teman Serikat Pekerja Kampus. Kemudian penerapan regulasi yang tidak konsisten ini di berbagai kementerian itu juga sebenarnya memperburuk keadilan saat ini. Di mana seperti itu? Ya jadi ternyata ada aturan yang mengatur tukin di semua kementerian, tetapi hanya cuma kementerian-kementerian yang lain itu yang hanya cuma mendapatkan tukin gitu. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di potongan video ya di rapat dengan anggota DPR itu. Nah, itu kan juga konyol ya, ternyata dengan bahkan dengan aturan yang sama kita tidak diberlakukan yang layak ataupun tidak diberlakukan yang sama dengan kementerian-kementerian yang lain. Padahal mereka juga adalah statusnya adalah seperti kita, dosen gitu. Apa yang beda gitu. Kemudian tuntutan reformasi kebijakan. Jadi ini tuntutan utamanya itu meliputi misalnya penghapusan regulasi yang memberatkan seperti BKD. Yaitu mereka memperjuangkan bahwa BKD itu udahlah dihapus saja diganti dengan tukin. Kemudian menstandarkan gaji yang layak untuk semua dosen, baik itu dosen PNS maupun dosen non-PNS. Kemudian memastikan pembayaran tunjangan itu dilakukan tepat waktu, termasuk pembayaran yang tertunda bertahun-tahun. Maksudnya pembayaran yang tertunda bertahun-tahun itu adalah pembayaran tukin sejak tahun 2020 gitu. Jadi bukan dibayarkan selisihnya ya, Menteri, ya tetapi dibayarkan full gitu. Nah, kemudian mereka juga menuntut bahwa bagi kampus-kampus PTS yang tidak mampu membayar dosennya layak ya, selayak-layaknya, maka sebaiknya ditutup. Nah, kalau itu saya setuju tuh, gitu. Jadi udah deh, yayasan nggak usah terlalu
apa menggebu-gebu untuk membangun kampus dan lain-lain, tetapi kalau tidak dibayar dengan yang layak, maka jangan heran kalau kemudian besok-besok dosen-dosennya yang terbaik-terbaik itu akan pindah ke kampus-kampus yang lain. Bahkan lebih miris lagi, ternyata ada juga kampus ya yang negeri yang pindah ke kampus yang lain hanya karena status di atau ekosistem di kampusnya itu like and dislike, dia tidak diberikan yang namanya lolos butuh gitu, bahkan sampai puluhan tahun. Itu kan konyol. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada 3 alasan orang kenapa mau pindah ke tempat yang lain atau bekerja di tempat yang lain atau instansi yang lain. Dan pimpinan perlu harus memahami ini. Teman-teman dosen juga harus perlu memahami biar tidak dibully gitu. Apa sajakah itu? Yang pertama, orang pindah ke kampus yang lain atau mencari pekerjaan yang layak itu adalah karena tidak ada peningkatan gaji yang signifikan dari kampus asal. Kemudian yang kedua itu lingkungan yang toksik. Jadi di kampus sebelumnya itu banyak orang-orang toksik ya gitu. Kemudian yang penting ini, yang ketiga itu orang mau pindah itu karena ingin berkembang ya, ingin berkembang jauh lebih baik lagi gitu. Karena mungkin di kampus asalnya itu tidak mendapatkan hal-hal yang seperti yang dia inginkan. Contohnya misalnya seperti fasilitas laboratorium dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya kalau ada dosennya yang mau pindah, ya dipersilakan. Nggak usah dihalang-halangi, nggak usah NIDN-nya ditahan-tahan, seperti itu. Nah, kemudian ajakan untuk aksi kolektif ya dan berpikir kritis untuk semua dosen di seluruh Indonesia bahwa serikat pekerja kampus yang sudah memperjuangkan nasib teman-teman dosen di seluruh Indonesia ya, jadi teman-teman yang hanya cuma bisa nyinyir di YouTube itu harus mengapresiasi tuh teman-teman dosen yang sudah berjuang untuk menyuarakan aspirasi dosen dan memperbaiki sistem akademik yang ada di Indonesia saat ini. Jadi kalau misalnya dirangkum dalam satu kesimpulan gitu ya. Jadi ada eksploitasi dan ketidakadilan terhadap dosen yang ini sudah kita rasakan sudah sejak lama gitu ya. Kemudian beban kerja yang tidak realistis dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Kemudian ada ketimpangan struktural dalam sistem akademik yang diperburuk oleh kebijakan yang salah. Kemudian pentingnya reformasi, aksi kolektif dan berpikir kritis untuk memperbaiki kondisi staf akademik gitu ya. Sayangnya kita itu tidak pernah berani ya untuk mogok kerja gitu kali ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Ayo kita dukung teman-teman dosen yang sudah memperjuangkan nasib dosen, bahkan sampai ke rapat dengan anggota DPR, kemudian bahkan sampai mendatangi kantor Kemendikbudristek, bahwa mereka itu sudah meluangkan waktu, tenaga pikiran untuk bisa memperjuangkan nasib dosen seluruh Indonesia gitu. Dan kita harus tetap berpikir positif ya untuk teman-teman dosen kita ini, biar karena yang diperjuangkan itu bukan hanya nasib mereka tetapi nasib dosen seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.